yang satu ini. Meski dua diantaranya tak meregang nyawa, namun isu akan keangkeran tempat tersebut semakin kuat dan dipercayai oleh masyarakat sekitar. Entah dasar apa yang membuat tempat dengan hanya memiliki 2 kolam serta area yang tak terlalu luas ini menjadi angker. Namun yang pasti selain faktor kelalaian yang terjadi, area kolam renang ini dulunya merupakan lahan persawahan dan juga rawa yang kerap dikatakan angker. Angker, dari dulunya, dari sawahnya itu angker. Tak hanya selepas terbengkalai, kesaksian para penjaga kolam renang semasa aktif akan penampakan beberapa sosok astral ikut menambah kesan angker, apalagi dibiarkan setahun terbengkalai dan kosong hingga kini. Banyak jenisnya, ada katanya, ada jadi sering di pagar-pagar jalan, katanya mukanya hitam gitu ya. Ditemani Bapak Ali, kami pun mencoba mengulas pengalaman mistis maupun tragedi yang pernah terjadi di kolam renang ini. Malahan saya jujur pernah dulu waktu masuk ke sini, benar itu ada benar-benar penampakan sekilas. Dalam bayangan saya itu pas saya lagi masuk, buka pintu, itu ada sekitar bayangan di belakang saya. Tak hanya sosok astral berwujud perempuan yang kerap menampakkan diri setelah tempat ini kosong, seolah menjadi unsur yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Bahwa dulunya area kolam renang ini maupun perumahan yang ada merupakan sebuah tanah persawahan serta sebuah rawa yang disinyalir sebagai tempat pembuangan jin. Tutup kemarin kurang lebih sekitar 2002 ya, kurang lebihnya 2002 tutupnya. Nah di sini kalau dilihat ya mungkin kalau dibilang kosong nggak terlalu lama kosongnya ya, tapi di sini emang benar-benar banyak banget karena sempat kejadian meninggal karena di sini mungkin mohon maaf ya. Dulu ini kan termasuk baru lah kayak perumahan di sini juga. Jadi pembuangan misalnya kayak jin atau apa, mohon maaf ya. Jadi mereka dibuangnya ke sini, mungkin dialihkan juga ke sini. Yang buang-buang gitu kurang lebihnya gitu. Bukan lagi mitos atau kabar burung saja, seorang pengunjung pernah menjadi korban kejanggalan kolam renang ini, di mana tubuhnya tenggelam di area kolam renang dewasa tanpa ada satupun yang memperhatikan, meski kondisi saat itu ramai pengunjung. Betul, ada korban di sini. Karena di sini ada korban udah 3 orang meninggal di sini. Di situ langsung ditutup sampai sekarang. Mungkin di sini Mas nggak terlalu dalam ya. Tapi kalau ke sana agak dalam karena nggak ada pengawasan dari orang tua juga. Karena itu waktu itu siang jam 1 siang meninggalnya. Ya mungkin nggak tertolong lah di sini. Aura mistis dan keangkeran tempat ini seolah melekat bahkan jauh sebelum tempat ini resmi ditutup lantaran tragedi yang ada. Sebab laporan penjaga masjid yang berada tepat bersebelahan dengan kolam ini kerap menjadi saksi bahwa sosok astral berbadan layaknya anak-anak kerap menampakkan diri serta mengganggu aktivitas yang ada. Nah gini Kang, dulu saya punya teman di sini, marbot ya. Nah marbot tersebut cerita sama saya, mungkin dia ada sosok anak kecil lari-lari ke sana, sosok yang ya anak kecil dan yang lain-lain kayak berbaju putih segala macam, yang rambut panjang, pada ketawa. Tapi di jam setiap malam Jumat biasanya dari pihak marbot itu. Tak hanya satu melainkan adanya korban lain yang disinyalir terjatuh maupun terkena besi shower di sebuah ruang bilas. Hingga pengunjung tersebut harus segera dilarikan ke rumah sakit. Namun ajal berkata lain, nyawanya tak mampu diselamatkan. Ini daerah tempat shower ya, shower namanya ya, shower. Jadi dulu pernah kejadian di sini ada yang meninggal juga. Ya mungkin nggak tahu dia jatuh atau gimana gitu ya, anak kecil di sini. Nah di sini itu mungkin kurang pengawasan dari orang tua. Jadi licin apa gimana gitu jatuh pendarahan pas di sini. Beberapa tragedi kelam yang dituturkan memupuk rasa penasaran kami. Apakah tragedi tersebut memang hanya sebuah kelalaian atau melainkan adanya unsur gaib? Di mana asumsi tersebut berasal dari lahan persawahan dan rawa yang dikenal angker sebagai pondasi utama berdirinya kolam renang. Lantas,
Apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak cerita mistis dan mitos di balik tragedi tersebut? Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Oke, ini tempatnya nih, Frisley. Nanda, ini adalah tempat yang dulunya itu digunakan sebagai kolam berenang untuk umum. Dan kabarnya sih udah nggak aktif sekitar 1 tahunan. Tapi ini yang menarik, karena waktu tempat ini masih aktif, ada beberapa kejadian di sini yang pernah terjadi. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita langsung ke dalam aja kali ya, ngeliat langsung. Yuk. Tak perlu memerlukan waktu yang lama, kami pun memulai penelusuran ini ke sebuah ruang tunggu yang mana kerap terlihat sosok astral berwujud perempuan. Frisley, Nanda, Siap. ini tuh tadi tim kita juga udah melakukan penelusuran di sore hari sama warga yang tinggal dekat sini. Balik lagi ke cerita yang aku sempat mention tadi di awal, bahwa pernah ada kejadian janggal. Ini kabarnya kejadian itu tuh sampai membuat pengunjung yang pernah datang ke sini meninggal. Aku penasaran, ini memang benar-benar kejadian murni ya, kelalaian, atau memang ada hubungannya sih dengan tempat ini atau penunggu yang ada di sini? Kalau sejauh ini sih untuk sebab-musababnya aku masih belum melihat ya Kak. Soalnya ini masih di awal banget. Mungkin di dalam kita bisa mengupas semuanya di dalamnya. Kalau menurut Frisley sendiri yang kamu rasain pas kita menginjakan kaki di tempat ini nih mungkin masih awal banget ya. Tapi ada nggak yang Frisley rasain? Sebenarnya kalau untuk melihat mundur, karena dulunya tempat ini adalah rawa-rawa, daerah yang lembab. Jadi udah pasti memang tempat ini adalah tempat yang disukai oleh mereka. Emang betul kata Visi bahwa ini dulunya sawah dan sempat juga menjadikan pembuangan jin.